عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, kita lanjutkan pembahasan tentang hadis Jarir ibn Abdullah radhiyallahu an dan sebab kenapa beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman, yaitu untuk menghancurkan Zulkhalasah, berhala yang disembah di sana. Setelah membawakan hadis ini, Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah wa ra'ah mencatatkan dua faedah penting kepada kita. Beliau mengatakan faidatani, ada dua faedah penting di dalam hadis ini yang harus kita catat, kita ingat. Yang pertama adalah Al-Imam Ibn Hajar radhiyallahu an mengatakan, Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah mengatakan bahwasanya sabda Rasulullah SAW, ala turihuni, yang artinya adalah tidakkah engkau mau mengistirahatkanku. Al-muradu birrahati huna rahatul qalb, yang dimaksudkan dengan istirahat oleh Nabi dalam hadis beliau ini, dalam perkataan beliau kepada Jarir, adalah istirahat hati, bukan istirahat jasad. Nah, jasad Nabi jauh di Madinah, tidak ada hubungannya. Tapi yang susah apa beliau? Hati beliau yang susah. Hati yang susah, sehingga harus diistirahatkan. Nah. Wa ma kana syai'un at'abu lil qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam min baqa'i ma yusyriku bihi min dunillahi ta'ala. Tidak ada, Imam Ibnu Hajar mengatakan, tidak ada sesuatu pun yang membuat hati Nabi lelah melebihi sesuatu yang berkaitan dengan kesyirikan. Masih adanya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang membuat hati Nabi lelah melainkan hal ini. Jadi kesimpulannya, menurut Imam Ibn Hajar radhiyallahu an, melihat perkara-perkara syirik itu lelah hati Nabi, susah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kana min adati sallallahu alaihi wasallam idza alaha bid-du'a da'a salasan kama ja'a Ibnu Mas'ud wa ghairihi. Merupakan kebiasaan Nabi kalau beliau mendoakan sesuatu yang penting, beliau mendoakan 3 kali. Tapi dalam masalah tauhid, beliau mendoakan keberkahan sebanyak 5 kali. Menunjukkan bahwa hal yang paling penting dalam hidup Nabi adalah masalah tauhid. Nah, ini 2 faedah penting yang harus kita catat dan kita ingat dari pelajaran hadis Jarir bin Abdullah. Kemudian setelah ini Syekh Abdul Malik akan membahas tentang perkara kesyirikan, yaitu masalah kuburan di masjid.
Apa hubungannya dengan hadis ini? Dalam hadis Jarir bin Abdullah kita lihat bahwa hal yang paling membuat Nabi lelah adalah kesyirikan. Kemudian hal yang paling dipentingkan oleh Nabi adalah masalah tauhid. Itu kesimpulannya. Nah, fa kaifa istarahat qulubu du'atin yu'allimuna an-nasa az-zuhda aw al-akhlaq aw as-siyasa aw ghayriha fi masajidin buniyat ala adriha. Kalaulah seandainya yang membuat hati Nabi lelah adalah kesyirikan, hal yang paling dipentingkan oleh Nabi adalah tauhid. Nah, bagaimana kenyataannya? Ada dai, duat, dia mengajar di masjid, mengajarkan zuhud, akhlak, politik, macam-macam yang diajarkannya di masjid, tapi di masjid itu dibangun di atas kuburan. Tenang dia. Dia mengatasnamakan dirinya seorang dai, tapi dia merasa tenang di masjid yang di masjid itu dibangun kuburan, atau masjid yang dibangun di atas kuburan, atau masjid yang dibuat kuburan di sana. Sama saja. Intinya adalah dalam Islam tidak boleh ada kuburan di masjid, atau sebaliknya masjid di kuburan. Kedua-duanya harus dipisah. Karena ini membawa kepada kesyirikan, dan ini sangat diperhatikan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW sangat keras dalam masalah masjid dan kuburan, tidak boleh digabung. Nah, Syekh Abdul Malik mengatakan, bagaimana bisa ada dai yang dia tenang mengajar di sebuah masjid, tapi di masjid itu ada kuburan, dan tidak bergerak, tidak berbicara masalah ini, tidak mengajarkan kepada umat, bahkan mungkin orang lain yang membahas masalah ini. Nah, kalau ada orang lain yang membahas masalah ini, dia malah memeranginya. Nah, dia malah menuding orang itu dengan dakwaan kalau membahas masalah kuburan di masjid ini bisa memecah belah masyarakat. Nah, tinggalkan saja dulu. Membahas masalah ini tidak hikmah, macam-macam. Nah, seolah-olah dia lebih hikmah dari Nabi SAW. Karena ini berkaitan dengan masalah tauhid. Fa'ainal ikhlas, mana ikhlas, kemurnian di dalam mendakwahkan Islam. Kalau betul-betul dia mendakwahkan agama Allah, yang paling dipentingkannya adalah hak Allah Subhanahu wa taala, bukan perasaan orang lain. Sebagian orang lebih rela berperang dengan Allah daripada berperang dengan masyarakat. Lebih baik dibenci oleh Allah daripada dibenci oleh masyarakat. Susah. Bagaimana bisa ada orang yang mengaku dai tapi dia seperti itu? Dai kemana dia? Ya kan? Tentu iya. Kalau dibahas masalah kuburan, nanti kita tidak bisa mengisi lagi di sini. Nah, akhirnya apa? Itu hilang jauh. Dalam tanda kutip, ya kan? La haula wala quwwata illa billah. Wa aina hum ahlu wa aina alladhi ja'alu ghadabahum yashtaddu bi qadari ghadabillah. Mana orang ikhlas? Mana orang yang menjadikan marahnya sesuai dengan marah Allah? Kalau Allah marah, dia marah. Tapi kalau Allah suka, dia suka. Allah benci, dia benci. Bukan mengajak kepada dirinya. Standar benci dan cintanya bukan baik atau buruknya orang kepada pribadinya, tidak. Pribadinya terserahlah. Tapi yang dipentingkannya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini demi agar orang suka kepadanya, dia rela mengorbankan tauhid. Dakwah tauhid maksudnya. Biarlah dipendam dulu.
Usah dibaca-baca, kaji ini dulu. Nah, kalau kaji ini dibaca, diusir orang kita nanti. Nah, sepahit-pahit kaji, kalau dibaca sebuah kaji tauhid di sebuah masjid, diusir oleh orang, tidak boleh mengaji di situ. Nah, di bawah batang kelapa bisa kita mengaji, ya kan? Di tepi laut bisa kita mengaji. Nah, kalau itu yang dirisaukan. Tapi kalau kaji ini tidak dibaca di tempat orang yang tidak faham, kapan mereka akan faham? Begitu. Dibaca sekali buncah, tapi ada orang yang faham, ada yang menerima, ada yang tidak. Orang sudah faham, akan ada orang milih. Tapi kalau tidak pernah dibaca, tertutup, masyarakat mengira bahwa meletakkan kuburan di masjid bagian dari Islam. Kenapa? Karena buya-buya yang membuat seperti itu. Bahkan kalau buya meninggal, dikuburkan di mihrab, sehingga menjadi pembenaran. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini dahulu yang harus dibahas. Baru masalah wudu. Nah, itu yang paling penting dulu. Karena sebuah kesalahan sudah dianggap, sebuah kebatilan sudah dianggap kebenaran. Nah, itu berbahaya. Itulah yang harus dibangkit dahulu. Nah, itulah yang disebut dengan batang tarandam. Kalau mau membangkit batang tarandam, itu dia sebenarnya. Harus dibaca kaji itu, tidak boleh disuruh-suruhkan. Nah, mana mereka yang marah kalau Allah marah? Mana orang yang marah jika Allah marah? Rasulullah mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah. Ini doa Nabi SAW. Nah, agar kuburan beliau tidak jadi berhala. Ishtadda ghadabullah ala qaumi ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sangat besar kemarahan Allah kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Kita ulangi, ishtadda ghadabullah ala qaumi ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Sangat besar kemarahan Allah kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Apa fikihnya dari hadis ini? Kuburan nabi saja dijadikan masjid. Apa maksud masjid di sini? Tempat ibadah. Beribadah di kuburan nabi itu. Allah marah nabi itu, apalagi orang yang bukan nabi, tentu Allah lebih marah lagi. Kalau nabi sudah jelas-jelas dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti itu, tidak ada keraguan. Dijadikan masjid, Allah marah. Apalagi orang selain dari nabi, entah dia diampuni, entah tidak, entah dia ahli surga atau ahli neraka, tidak tahu. Dijadikan pula sebagai tempat ibadah, tentu Allah lebih marah lagi. Itu dalil yang keras dalam masalah menjadikan kuburan manapun sebagai masjid. Ada pertanyaan dalam masalah ini yang sering muncul. Kuburan Nabi Muhammad bagaimana Ustaz? Itu kan di Masjid Nabawi. Nah, apa jawabannya? Kuburan Nabi Muhammad bukan di masjid. Kuburan Nabi Muhammad itu di dalam kamar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi meninggal dunia di kamar Aisyah. Dan setiap nabi yang meninggal dunia dikuburkan di tempat dia meninggal. Begitu aturannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau meninggal di kamar Aisyah dan dikuburkan di situ. Sampai sekarang masih di kamar Aisyah. Sampai sekarang tidak keluar. Nah, kemudian terjadilah pelebaran masjid. Akhirnya kamar Aisyah itu dikepung oleh lokasi masjid. Bukan masuk masjid, tetap kamar Aisyah sampai sekarang. Nah, kalau tidak bertanya, kalau tidak percaya, tanyakan kepada orang Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi. Itu yang di kuburan Nabi itu tanah masjid atau tanah Aisyah? Nah, pasti orang menjawab itu apa? Itu tanah Aisyah. Sampai sekarang tidak diganggu-gugat. Nah, itu tetap di kamar Aisyah radhiyallahu anha dan dipagar di dinding tembok 3 lapis dindingnya. Nah,
dipagar mati, tidak masuk ke dalam masjid, di luar masjid, tapi terkepung oleh masjid. Begitu. Sama seperti ada negara, kalau kita lihat peta, kan ada negara terkepung oleh negara lain. Bukan berarti negara itu masuk ke negara tetangganya, tidak. Hanya terkepung, wilayahnya berbeda. Nah, makanya para ulama ditanyakan, salah satunya adalah Syekh Shalih Al-Fauzan, bagaimana cara memisahkan kuburan dari masjid. Ya kan? Salah satunya adalah ada jalan pembatas, atau dipagar. Yang dipagar bukan kuburan, pekarangan kuburan. Jadi dikeluarkan pekarangan kuburan dari pekarangan masjid. Banyak kesalahan itu yang dipagarkan kuburan saja. Nah, itu masih masuk masjid. Mana yang dianggap sebagai tanah kuburan, harus dibatas dari masjid, dikeluarkan, dijelaskan ini tanah wakaf masjid, ini tanah wakaf kuburan, berbeda dia. Tapi kalau disamakan, ini yang tidak boleh. Ishtadda ghadabullah, Allah sangat marah. Nah, untuk lebih amannya bagaimana? Jauhkan pandang pekuburan dari lokasi masjid. Nah, para ulama mengatakan, kalau seandainya kuburan yang dahuluan, kemudian baru masjid, masjidnya dibongkar, dialihkan. Tapi kalau seandainya masjidnya dulu, baru datang kuburan, kuburannya yang dibongkar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian hadis selanjutnya, An Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qila qabla an yamuta bi khamsin. Aku mendengar, Jundub bin Abdullah mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. Apa kata Nabi SAW? Inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalilun. Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah dari mengangkat salah seorang dari kalian sebagai orang yang paling disayang dan dicintai, Al-Khalil. Karena sesungguhnya Allah sudah mengangkatku sebagai Khalil, orang yang paling disayang dan dicintainya. Kalau seandainya boleh mengangkat makhluk sebagai orang yang paling disayang dan dicintai, maka Abu Bakarlah yang aku angkat sebagai Khalil. Tapi tidak boleh. Allah lah yang aku jadikan sebagai Khalil, sebagaimana Allah juga mengangkatku sebagai Khalil. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah, di antara perbuatan umat-umat sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid. Ketahuilah, jangan jadikan kuburan manapun sebagai masjid. Tidak hanya kuburanku saja, kata Nabi SAW. Kalau dalam hadis yang pertama tadi, Allah marah kepada kaum yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Fikihnya adalah, apalagi kuburan selain nabi, tentu lebih marah lagi Allah. Hadis yang kedua ini Nabi mengatakan, jangan kalian menjadikan kuburan manapun sebagai masjid. Tegas lagi dari yang pertama. Kedua-duanya sama-sama tegas. Nah, ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Janganlah kalian jadikan kuburan manapun sebagai masjid. Itu larangan yang pertama. Diulang lagi oleh Nabi SAW. Aku melarang kalian dari perkara itu. Nah, bayangkan kerasnya Nabi SAW dalam masalah ini. Nah, jadi memang tidak boleh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena menjadikan kuburan di masjid wasilah kepada perbuatan syirik. Mulai dari zaman dahulu sampai sekarang, polanya dibuat oleh syaitan seperti itu. Dia kesyirikan itu munculnya dari cinta, kekaguman.
dan pengagungan. Jangankan Nabi SAW, orang soleh saja diagungkan oleh orang. Contohnya, kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi Nuh itu berawal dari matinya orang soleh. Wad, Suwa, Yahuz. Orang soleh ini 3 mati, kemudian dikuburkan. Nah, di kuburannya dibangun apa? Masjid, tempat sholat. Kemudian mulailah syaitan menghiasi, mulailah digambar. Belum ada foto, gambar dulu kuburannya. Generasi berikutnya mulailah dibuat patung. Generasi berikutnya mulai bodoh. Generasi berikutnya menganggap patung inilah yang disembah. Akhirnya berubah menjadi berhala. Dan itu sudah mulai masuk ke fase itu beberapa orang dari umat Nabi Muhammad. Sudah mulai pada fase apa? Memajang foto. Sebentar lagi patung itu. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, itu model. Nah, maka terjadilah kesyirikan. Dan ternyata jemaah Allah Subhanahu wa taala di gereja-gereja besar di Eropa itu, kalau pasturnya meninggal, ya kan, itu dikuburkan di bawah gereja itu, ada basementnya, itu sudah ada ruang kuburannya. Mulai dari pastor yang pertama itu ada di situ dikuburkan. Nah, itu ditiru oleh orang Islam, sebagian orang Islam, ya kan? Kalau meninggal buyanya atau kiainya, di surau tempat dia mengajar, di situ dikubur. Nah, ya? Itu meniru berarti. Dan pertama ada 2 dosa di sini, menjadikan kuburan di masjid. Yang pertama adalah menyelisihi perintah Nabi SAW, menyelisihi larangan Nabi. Nabi melarang, kita mengerjakan. Yang kedua adalah melakukan itu adalah tasyabbuh kepada orang-orang kufar. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, yang diinginkan oleh Syekh di sini, seharusnya bagi dai yang mengajar di sebuah masjid, yang dibahas diajarkan dahulu di situ bukan yang lain-lain, tapi ajarkan tauhid di situ dulu. Nah, itu. Ajarkan sunnah, ajarkan tauhid. Nah, ini yang lain sudah sampai ke level 10 belajarnya. Masalah tauhid tidak beres. Tak juga tahu orang kalau kuburan di masjid itu tidak boleh. Nah, seperti itu. Wala haula wala quwwata illa billah. Itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam ini, insyaallah taala. Pada pertemuan berikutnya Syekh Abdul Malik akan membahas pembagian tauhid menjadi 3 dan hubungannya dengan manhaj salaf. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada alasan kita biasa mengelak, kita mengelak harus berkomisi itu sholat. Dan ada tempat lain kita sholat juga. Bagaimana hukum di masjid yang di masjid itu ada kuburan? Tidak boleh, harus dihindari. Allah Ta'ala berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, kita pilih masjid yang tidak ada kuburannya, kecuali kita tidak tahu, kemudian setelah sholat baru tahu, itu tidak apa-apa, karena tidak mengurangi syarat sah sholat. Nah, tapi kalau kita tetap sholat di situ, sholat tetap sah, tapi kita berdosa karena menyelisihi apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW. Kita pernah sholat 1 tahun di sebuah masjid, rupanya di depan mihrabnya itu kuburan. 1 tahun baru tahu. Bayangkan, Pak. Jadi tahunya bagaimana? Tahunya kita diajak rapat oleh pengurus masjid. Apa kata pengurus masjid? Ustaz, kita insya Allah akan melebarkan masjid. Nah,
Jadi Pak ya, kuburan ini bagaimana caranya Ustaz? Saya heran, kuburan yang mana Pak? Kok ada kuburan? Terus saya tengok di situ besar kuburannya Pak. Nah, sampai dibongkar oleh adik-adik santri itu, dibenamkannya temboknya itu ke dalam seperti fondasi, sampai ke apanya itu yang lahat itu, susah santri membongkarnya. Setelah dibongkar itu ribut satu negeri ya, akhirnya kita diusir dari masjid itu. Ya kan diusir dari masjid itu, kan ada masjid yang lain, cuman 100 meter jaraknya dari tempat itu. Yang mengaji kita kan tetap mengaji, tidak masalah, ya kan? Kuburannya dibongkar, masyarakat tahu kalau tidak boleh ada kuburan di masjid sampai dakwahnya, ya kan? Walaupun sebagian doa di Padang, ya kan, tidak terlalu suka dalam masalah itu, dianggap tidak hikmah, nggak apa-apa, ya kan? Biasa saja. Nah, itu kan 1 tahun sholat di situ, tapi kita nggak tahu, ya kan? Memang tidak tahu. Nah, di malam itu saya baru tahu kalau di sana ada masjid. Makanya di situ namanya Surau Tampat. Saya nggak paham kok Surau Tampat namanya. Rupanya Tampat itu kuburan artinya. Nah, dulu banyak orang di situ berdoa di situ seperti di Ulaan. Cuman alhamdulillah para pembesarnya sudah meninggal dunia. Jadi tidak ada penerusnya. Nah, itu. Akhirnya tidak dilanjutkan, hilang. Sampai orang tidak tahu lagi kalau di situ ada kuburan. Nah, Allah Ta'ala alam. Jadi kita tidak boleh sholat di masjid anak kuburan. Ya. Ya. Kalau itu boleh. Boleh ya. Yang tidak boleh itu masuk ke pekarangan masjid. Nah, makanya kata Syekh Saleh Fauzan harus dibatas. Kalau kuburan berdekatan dengan masjid harus dibatas minimal jalan atau dinding. Nah, tapi kalau melengket ya tidak boleh. Jadi catatannya adalah tidak boleh kuburan masuk pekarangan masjid, baik di depan, di samping atau di belakang, apalagi di dalam. Nah, itu Allah Ta'ala alam. Bagaimana cara membongkar kuburan di masjid? Kita gali kuburannya. Jadi jenazah yang ada di dalam itu, ya kan, dipindahkan ke tempat lain. Nah, biasanya kan ketemu tulangnya aja lagi, ya kan? Tulangnya kain bekas kain kafannya, itu diangkat, dipindahkan ke tempat lain. Nah, kemudian kan tidak ada lagi jenazah situ, maka boleh diratakan. Berarti tidak ada lagi kuburan. Jenazahnya masih di dalam, diratakan aja, tidak boleh, tidak boleh. Nah, terkena kita tetap berarti masih ada kuburan di situ. Nah, kuburan itu kan artinya ada jenazah dalamnya. Nah, dia harus diangkat jenazahnya itu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.